Assalamualaikum anak ibu, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan jangan lupa tetap menerapkan 3M. Yang pertama memakai masker, kemudian tetap selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan yang terakhir jangan lupa tetap jaga ya. Hari ini kita bertemu di kesempatan yang berbahagia ini. Materi yang akan ibu sampaikan adalah tentang struktur dan fungsi pada tumbuhan. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak ibu, sebenarnya kalau kita perhatikan di sekeliling kita, tanaman-tanaman kita ini semuanya mempunyai organ-organ tertentu, dan tentunya dia punya fungsi tertentu juga. Dan dalam Al-Quran itu jelas dibahas. Nah, untuk itu mari kita pelajari dasar pemikiran yang berkaitan dengan Al-Quran mengenai masalah ini. Adapun nilai keislaman yang akan kita pelajari hari ini adalah Quran Surah Al-An'am 99 yang bunyinya, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pula kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Pembelajaran kita hari ini ada beberapa hal yang harus kalian capai dan harus kalian bisa pahami. Nah, lebih jelasnya kita saksikan tayangan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui model pembelajaran problem-based learning diharapkan siswa mampu yang pertama mengidentifikasi organ vegetatif pada tumbuhan beserta fungsinya, dan yang kedua mengidentifikasi organ generatif pada tumbuhan beserta fungsinya. Perhatikan di sini ada contoh tumbuhan yang lengkap organ-organnya. Jadi mulai dari organ akar, kemudian ada batang, lalu ada daun, ya daunnya ini, kemudian ada bunga. Di sini juga ada contoh tanaman yang berbuah, anak ibu, walaupun kecil. Di sini juga bisa kita lihat juga ada bunganya. Dan ini merupakan organ-organ yang akan kita pelajari selanjutnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang struktur dan fungsi dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Kita bahas dulu tentang organ vegetatif pada tumbuhan. Yang pertama adalah akar, di mana fungsi akar sendiri adalah yang pertama adalah menambatkan tumbuh-tumbuhan pada medium tumbuhnya. Yang kedua menyerap air dan mineral tanah atau media tumbuhnya. Dan yang ketiga bermodifikasi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Berikutnya adalah batang. Fungsi batang antara lain, yang pertama tempat melekatnya daun dan tunas, yang kedua menyokong bagian-bagian tumbuhan yang ada di atas tanah, yang ketiga sebagai jalan pengangkutan air dan mineral tanah dari akar ke daun, dan yang terakhir jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang ketiga adalah daun, di mana fungsi daun sendiri meliputi yang pertama tempat terjadinya proses fotosintesis, yang kedua tempat pertukaran gas yang diperlukan saat fotosintesis berupa karbon dioksida,
dan gas hasil fotosintesis berupa H2O. Dan yang terakhir, alat pernapasan atau respirasi pada tumbuhan. Berikutnya kita bahas tentang organ generatif tumbuhan. Yang pertama adalah bunga, di mana fungsi bunga adalah sebagai alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Karena pada bunga terdapat alat perkembangbiakan betina berupa putik, sedangkan untuk alat perkembangbiakan jantan berupa benang sari. Dan apabila terjadi penyerbukan dari serbuk sari yang jatuh ke kepala putik, maka akan dihasilkan buah dan biji. Organ generatif tumbuhan yang kedua adalah buah, di mana fungsi buah adalah di dalamnya terdapat biji yang berfungsi sebagai embrio tumbuhan. Yang terakhir biji, di mana di dalam biji ada bakal biji yang di dalamnya terdapat endosperma atau embrio, sehingga apabila ditanam biji akan menghasilkan individu baru. Pelajaran kita hari ini, semoga kita dapat ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.